Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Hari ini kita masuk mata kuliah buku perikatan. Sebelum kita mulai, untuk memperlancar perkuliahan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin doa dari sini. Berdoa dimulai. Oke, jadi untuk di semester 3 ini ada beberapa materi yang akan kita pelajari satu semester ke depan ya. Terkait dengan hukum perikatan itu mulai dari pengertian, unsur-unsur, kemudian jenis-jenis perikatan, kemudian nanti kita juga akan berbicara mengenai apa itu prestasi, buat prestasi seperti itu ya. Nah, kemudian ada berbicara mengenai berakhirnya perikatan. Nah, sebelum saya mulai, khusus hari ini kita akan bahas mengenai pengertian perikatan dan unsur-unsurnya. Nah, jadi untuk hari ini kita sebelum saya mulai, bahan yang akan saya sampaikan itu melalui PowerPoint. Jadi mahasiswa bisa melihat pemaparan yang akan saya jelaskan di PowerPoint ini. Kemudian saya harap fokus terhadap materi yang saya sampaikan. Apabila nanti ada yang tidak dimengerti, kita akan buka forum diskusi. Nah, tolong duduknya dirapikan ya, yang ini di sini, oke? Ya. Oke, saya mulai ya. Jadi perikatan itu merupakan dasar ilmunya harus paham dulu hukum perjanjian. Sudah belajar hukum perjanjian di semester bawah? Sudah ya? Nah, hukum perjanjian itu ada berapa buku? Ada berapa di BW? BW ada berapa buku? 4. Kira-kira perikatan itu diatur di dalam buku bentuk berapa? Jadi di buku perikatan itu kita akan pahami sebenarnya pengertian perikatan itu apa, kemudian unsur-unsur perikatan itu apa. Nah, sebenarnya kalau di perikatan itu nggak ada pengertiannya di BW. Yang udah baca BW pasti sudah paham. Jadi perikatan itu nggak ada pengertiannya di BW, tapi ada disampaikan oleh doktrin. Doktrin itu ada yang tahu apa doktrin? Pendapat ahli. Jadi pendapat ahli terbuka itu menyampaikan pengertian perikatan. Jadi setelah dia membaca BW kemudian menyimpulkan pengertian perikatan itu ini loh, kata para pendapat sarjana terkemuka. Nah, jadi dia diatur di dalam buku ketiga. Nah, kemudian pengertiannya secara umum ini bisa kita lihat di pengertian perikatan. Nah, jadi perikatan merupakan hubungan hukum, ya, hubungan hukum antar siapa? Antar minimal 2 orang atau lebih yang terletak di dalam harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak yang lain wajib memenuhi suatu prestasi. Ya, nah, jadi intinya di sini minimal ada berapa pihak? 2 ya, ada 2. Jadi dari pengertian ini kita bisa ambil kesimpulan ada suatu hal dikatakan perikatan harus memenuhi unsur ya. Jadi kalau nanti ada melihat sebuah kasus, melihat permasalahan hukum, mahasiswi sudah paham, oh ini dikategorikan perikatan, oh ini enggak. Jadi pahami dulu unsurnya. Unsur perikatan ada 4. Nah, jadi pahami dulu unsur perikatan. Yang namanya unsur itu bagian-bagian yang harus ada di dalam sebuah perikatan. Jadi kalau nggak ada unsur, salah satunya tidak, itu nggak bisa dibilang perikatan, ya. Berarti itu nggak masuk kategori perikatan. Yang pertama ada namanya hubungan hukum, kemudian ada kekayaan, ketiga pihak-pihak dan prestasi. Nah, masing-masing 4 item ini punya makna berbeda-beda. Nah, jadi kalau hubungan hukum itu seperti apa, Bu? Jadi ketika berbicara mengenai hubungan hukum, maka hubungan hukum maknanya seperti ini. Hubungan hukum itu hubungan yang diatur oleh aturan hukum.
hukum, ya. Jadi kalau nggak ada hubungan tersebut, nggak ada diatur di dalam aturan hukum, itu nggak bisa dibilang perikatan, gitu. Kemudian ada namanya hubungan tersebut mengandung akibat hukum, ya. Hubungan mengandung akibat hukum, nggak mungkin ada akibat kalau nggak ada sebab. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya hubungan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban di lain pihak. Mana dulu, perikatan atau perjanjian? Perjanjian. Jadi ketika seseorang membuat perjanjian, apakah itu perjanjian jual beli, sewa menyewa, utang piutang, mereka pasti akan menuangkan dalam bentuk perjanjian. Ketika sudah buat perjanjian, maka mereka terikat dalam arti masing-masing punya hak, masing-masing punya kewajiban. Nah, itu harus dipahami dulu. Jangan sampai terbalik-balik, nanti dibilang perikatan dulu, baru perjanjian, yang seperti itu, ya. Karena kalau terbalik nanti susah menganalisis kasus hukum. Kemudian nanti ada yang namanya hubungan hukum. Hubungan hukum, makna hubungan hukum itu apabila tidak melaksanakan kewajiban maka dapat dituntut pemenuhannya. Nah, jadi kalau misalkan A sama B buat perjanjian, kemudian si B tidak memenuhi perjanjian, si A bisa menuntut. Nuntutnya bagaimana? Misalkan ada perjanjian utang-utang, menuntutnya bagaimana? Menuntut pembayaran, ya, untuk pembayaran. Karena kan mereka sudah berjanji untuk melaksanakan isi perjanjian, begitu. Nah, paham itu, ya. Kemudian unsur kedua yaitu harta kekayaan. Ya, harta kekayaan itu kalau ngomongin kekayaan berarti identik dengan apa? Harta, uang, duit, ya kan? Ya. Jadi sebenarnya simpel pola pikirnya. Kalau buat perjanjian jual beli, utang atau sewa menyewa, pasti di situ ada unsur uang, ya nggak? Ya, ada unsur uang. Nah, jadi menurut hukum perikatan itu ada dua pandangan klasik dan pandangan modern. Nah, kalau pandangan klasik ini sampai pandangan lama, ya. Jadi beranggapan bahwasannya hukum perikatan itu pasti sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Ya, misalnya tadi kayak ada perjanjian jual beli, pasti ada uang di situ. Misalnya kita mau beli mobil, beli rumah, atau beli sepeda motor, pasti kita akan mengeluarkan uang, kemudian baru kita menerima hak kita, motor kita terima, kayak gitu. Tapi kalau pandangan yang kedua ada namanya pandangan tadi baru, ya. Ini pandangan lama, pandangan klasik, kemudian pandangan baru. Nih, kalau pandangan baru kebalikannya. Jadi kalau pandangan lama itu dapat dinilai dengan uang, sedangkan kalau pandangan baru sesuatu hal itu nggak harus dinilai dengan uang. Ada hal-hal tertentu yang sebenarnya nggak bisa dinilai dengan uang, begitu. Kira-kira ada yang bisa kasih contoh kalau pandangan klasik, pandangan baru? Tidak terpenuhi. Contoh konkretnya, kan ini kan nggak dinilai dengan uang. Dalamnya di situ ada barang, tapi nggak ada uang gitu. Oke, saya terima dulu, ya. Nanti saya tambahkan kalau ada yang kurang, ya. Ada lagi? Sebelum saya lanjut, oke, saya lanjut dulu, ya. Mungkin belum nanti. Jadi kalau pandangan baru ini sesuatu tidak dapat dinilai dengan uang. Misalkan kalau misalnya ada supir bus menabrak rumah di pinggir jalan, kemudian ada korban di dalamnya, entah itu korban yang meninggal atau patah kaki, itu supir bus punya kewajiban nggak? Apa kewajibannya? Bertanggung jawab dalam hal mengganti rugi. Memang ini bentuknya ganti rugi tetap uang, ya, tetapi walaupun dibayar misalkan ganti ruginya 1M atau 500 juta, bisa mengembalikan nggak kondisi si korban? Nah, tidak kan? Nah, dari itu maksudnya sesuatu itu nggak bisa dinilai dengan uang saja, ya. Oke, paham, ya? Oke. Kemudian yang berikutnya ada pihak-pihak.
pihak-pihak, ada debitor dan kreditor. Kemudian yang ketiga ada namanya prestasi. Prestasi itu objek perikatan. Jadi unsur perikatan ada 4. Jadi pertama harta kekayaan, hubungan hukum, harta kekayaan, apalagi tadi pihak-pihak, terakhir prestasi. Itu harus ada ya, nggak boleh tinggal. Nah, dari pemaparan saya mengenai pengertian dan unsur-unsur, jika ada pertanyaan, kita buka forum diskusi dulu. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan. Ya, siapa namanya? Cahaya Afifah. Ya, silakan Cahaya Afifah. Ikatan yang timbul dari perjanjian jual beli rumah. Oke. Berarti itu kaitannya dengan hubungan hukum ya, hubungan hukum. Jadi Afifah nanya, apa yang dimaksud dengan ikatan yang terjadi dalam perjanjian jual beli rumah? Nah, antara A sama B buat perjanjian jual beli rumah ya. Nah, itu kan pasti sudah ditetapkan berapa harga rumahnya, kemudian pembayarannya bentuknya apakah itu cash atau kredit seperti itu ya. Jadi ketika si A sama si B sudah sama-sama punya keinginan untuk menjual rumahnya, maka mereka akan tuangkan dalam bentuk perjanjian jual beli. Nah, dalam perjanjian jual beli itu pastinya ada hak dan kewajiban. Yang si pembeli berarti punya kewajiban apa? Membayar. Kalau si penjual punya kewajiban apa? Memberikan rumah. Kalau hak dari si pembeli mendapat rumah, hak dari si penjual mendapat pembayaran. Nah, dari masing-masing penjual dan pembeli itu kan punya hak dan kewajiban. Jadi bukan hanya si pembeli aja punya hak dan kewajiban, atau si penjual aja punya hak dan kewajiban, tapi kedua-duanya punya hak dan kewajiban. Nah, dari situlah makanya timbul ikatan. Mereka terikat. Namanya terikat berarti di situ ada hubungan hukum. Berarti masing-masing punya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai yang diperjanjikan. Begitu. Makanya ikatan berarti saling terikat karena mempunyai hubungan hukum. Perjanjian jual beli itu diatur oleh hukum ya, diatur di dalam BW. Makanya kalau ada kasus, kalau misalkan itu nggak ada mengandung hubungan hukum, nggak ada aturannya, berarti itu nggak bisa dibilang hubungan hukum. Kira-kira paham? Paham ya? Ada lagi? Ya silakan juga. Saya ingin bertanya. Tentang piutang di situ ada dua pihak, yaitu debitur dan debitur. Yang saya tanya, bagaimana jika pihak debitur tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya, memenuhi kewajibannya dalam membayar utang tersebut? Si debitur ya. Jadi Yoga nanya, apabila dalam perjanjian utang piutang biasanya ya, namanya manusia pasti kadang-kadang perlu pinjam uang, entah itu uang di bank sama temannya ya. Perjanjian utang piutang itu juga sudah pada dasarnya sudah diatur di dalam BW ya. Nah, makanya dia di situ sekarang sudah diatur, maka terkadang ada permasalahan hukum. Di awal kadang orang manis di awal, tiba-tiba nanti di tengah dia nggak bayar utangnya gitu ya. Nah, pertama ketika si debitur tidak membayar utangnya sesuai dengan diperjanjikan, misalkan dalam perjanjian utang piutang setiap tanggal 20 paling lama, ternyata setelah itu setelah lewat tanggal 20 nggak dibayar-bayar gitu ya. Langkah konkret dari si kreditur sebagai yang meminjamkan uang secara hukum perdata itu pertama kita harus mengingatkan dulu, diingatkan, diselesaikan baik-baik. Kalau nggak bisa juga diingatkan, kalau dalam bahasa hukum itu namanya somasi. Pernah dengar nggak somasi? Kalau biasa kalau di TV ada berita-berita pengacaranya mensomasi, jadi memberikan surat teguran. Nanti somasi berapa kali? Kalau memang tidak ada itikat baik dari debitur, maka si kreditur bisa menempuh apa? Jalur hukum, yaitu mengajukan apa? Surat gugatan. Perihal surat gugatannya apa? Tentang apa? Wan prestasi atau perbuatan melawan hukum? Wan prestasi. Karena wan prestasi ini sama dengan ingkar janji. Padahal sudah disepakati tanggalnya ya. Kayak gitu.
Nah, baru nanti kalau udah dimasukkan surat gugatan kita ikut hari sidang yang akan ditentukan oleh pengadilan. Tetap ujung-ujungnya kita namanya perdata itu ganti rugi dan denda ya. Kalau pidana beda lagi begitu. Jadi kita menempuh jalur hukum. Makanya kalau lebih baiknya di awal harus jelas perjanjiannya supaya kita punya pegangan ketika nanti ada permasalahan hukum begitu ya. Nah itu tadi pertanyaan dari Yoga ya. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan perikatan dan unsur-unsur perikatan ya? Suaranya? Silakan. Hubungan yang diatur oleh hukum ya. Namanya siapa? Natasha. Nasya. Nasya. Jadi ada temannya nanya, tadi ini kan hubungan hukum. Apa makna hubungan hukum itu diatur oleh hukum? Nah, pada dasarnya ketika melihat sebuah kasus kita lihat dulu kira-kira kasus ini ada nggak pengaturannya gitu ya. Karena pada dasarnya kalau tidak ada tidak ada pengaturannya berarti dia nggak bisa dibilang hubungan hukum. Jadi harus ada undang-undang mana yang mengatur ya. Kemudian di pasal berapa, kemudian kalau di BW buku itu berapa begitu ya. Jadi hubungan hukum itu hubungan yang diatur oleh hukum, bahwasannya sesuatu dikatakan perikatan kalau sudah diatur di dalam aturan hukum. Karena kita ngomong perikatan maka aturannya di mana? Di BW gitu ya. Ingat kalau nggak ada aturan hukumnya nggak bisa dibilang perikatan. Begitu. Gimana, paham? Paham. Ada lagi? Coba sebetulnya agak berat lah ya. Oke, siapa namanya? Amanda. Ya, silakan Amanda. Yang dimaksud objek perikatan sebagai prestasi itu apa ya? Objek perikatan itu prestasi. Prestasi unsur perikatan itu berapa? Keempat. Nah, jadi si siapa tadi temannya menanyakan objek perikatan itu kenapa prestasi begitu ya? Iya. Nah, jadi yang namanya objek itu tuh tujuan hal yang ditujukan. Kira-kira orang buat perjanjian kalau nggak ada tujuannya atau nggak ada yang diperjanjikan, mungkin nggak dia buat perjanjian? Nggak mungkin ya. Nah, saya ambil contoh perjanjian jual beli rumah. Objeknya apa? Rumah. Nah, maka rumah itu dikatakan sebagai objek perikatan. Jadi tujuan mereka apa? Untuk melakukan perjanjian jual beli rumah. Nah, jadi kaitannya dengan prestasi. Ketika sudah buat perjanjian jual beli rumah, prestasi antar kedua belah pihak itu pasti ada. Prestasi itu bahasa sederhananya kewajiban. Kewajiban si pembeli apa? Pembeli membayar rumah yang sudah dia beli ya. Penjual memberikan. Jadi masing-masing si penjual pembeli itu punya prestasi kewajiban. Jadi maka kalau ada kewajiban ya percuma rasanya kalau buat perjanjian. Jadi makanya prestasi itu harus ada di dalam unsur perikatan. Kalau nggak ada ya nggak akan dibuat gitu. Berarti itu nggak kategori perikatan. Jadi kalau mau analisis kasus itu nggak kategori perikatan gitu. Oke? Paham ya? Oke, ada lagi? Sebelah sini ada satu. Siapa? Ada yang mau tanya lagi? Ya, silakan. Kalau tadi nama saya Edo Kurniawan, sebelumnya kan Ibu kan tadi sudah menyinggung tentang prestasi. Lalu pertanyaan saya, apakah yang dimaksud dengan berhak menuntut pemenuhan prestasi? Namanya siapa? Edo. Ya, Edo. Ini Edo nanya nih, hubungan hukum itu maknanya kan ada banyak nih, ada 4 poin. Edo tanya, apa maksud dari poin keempat, Bu? Hukum perikatan itu merupakan hubungan hukum di mana apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban dapat dituntut pemenuhan. Jadi dapat dituntut pemenuhan di sini maksudnya begini ya, bukan cuma untuk Edo aja tapi yang lainnya biar paham. Ini namanya menuntut pemenuhan. Kalau buat perjanjian itu pasti ada hak dan kewajiban ya. Ketika misalkan kita sudah menyerahkan rumah kita dibeli sama si B, nah, ternyata si B udah diterima rumahnya tapi belum bayar uang DP-nya begitu ya.
menjual. Jadi kalau nanti memang dia sudah menuntut gak ada itikat baik, kita bisa menuntut melalui jalur pengadilan. Makanya dapat menuntut pemenuhan dalam arti meminta ganti rugi gitu, atau denda karena mungkin telat bayar uang pembayaran rumahnya tadi. Jadi itu maksudnya dituntut pemenuhannya. Jadi menuntut hak kita begitu ya. Jadi jangan takut kalau kita merasa itu hak kita harus kita perjuangkan ya. Tapi jangan lupa dengan kewajiban. Jadi kita sebagai manusia itu harus balance antara hak dan kewajiban. Jadi jangan padanya menuntut hak tapi kewajibannya lupa gitu. Jadi alangkah baiknya ketika perjanjian itu dibuat, masing-masing pihak paham, oh porsi saya, hak saya seperti ini, kewajiban saya seperti ini. Jadi pastinya nggak akan timbul masalah hukum. Tapi namanya manusia ada aja permasalahan hukumnya ya gitu. Jadi diharapkan dengan tahunya unsur-unsur ini kita jadi paham ketika nanti menonton nanti ada jadi lawyer atau nanti terjadi biro hukum, tahu menganalisis bagaimana langkah hukum yang akan ditempuh begitu. Ada lagi mau nanya? Paham ya? Nggak terlalu cepat kan, paham semua dengan penyampaian saya? Ada lagi? Cukup? Dari pemaparan panjang saya harapkan semua sudah paham. Namun untuk biar saya lebih yakin bahwasanya dari pemaparan yang sudah saya sampaikan, coba siapa yang bisa menjelaskan dari unsur-unsur perikatan tadi. Ada yang namanya pihak-pihak ya, pihak dalam hukum perikatan. Siapa saja pihak atau istilah hukumnya ya dalam hukum perikatan? Coba siapa yang bisa menjelaskan? Pihaknya itu berarti kan subjek, berarti orangnya itu istilah hukumnya apa dalam hukum perikatan? Siapa yang bisa menjelaskan? Tunjuk tangannya. Oke, silakan Mbak. Pihak-pihak dalam hukum perikatan itu ada dua. Pertama, kreditur, yaitu yang berhak untuk memenuhi, yang berhak atas suatu prestasi. Dan juga yang satu lagi adalah debitur, yaitu yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi itu. Jadi debitur dan kreditur ya. Jadi jangan sampai kebalik-balik. Kadang mentang-mentang belakangnya tur nanti terbalik-balik pemahamannya. Jadi kreditur pihak berutang atau berpiutang kalau kreditur. Piutang. Kalau kita yang minjam uang di bank namanya debitur. Nah itu jangan sampai terbalik-balik ya. Minimal jangan paham dulu istilahnya. Karena kadang kalau sudah terjun di dunia hukum itu dia nggak bilang pembeli penjual, dia bilang debitur dan kreditur. Oke? Hubungan hukum. Jadi perikatan itu kan dikatakan sebuah perikatan kalau mengandung hubungan hukum. Berarti di sini selain diatur dalam undang-undang atau BW juga perikatan itu mengandung akibat hukum. Nah, coba siapa yang menjelaskan tapi juga disertai contoh. Jadi jangan cuma pengertiannya aja tapi contoh. Karena pada dasarnya kalau kasih contoh itu lebih paham lagi teman-teman yang mau dengarkan. Jadi apa maksud dari perikatan merupakan hubungan hukum yang mengandung akibat hukum. Coba, mengandung akibat hukum. Bayangkan contohnya, kemudian nanti bisa tuh mengkategorikan. Oh ternyata perikatan ini ada akibat hukumnya. Bagaimana maksudnya akibat hukum itu? Nggak susah kok nih. Ya, coba. Apa namanya? Nama saya Firman. Menurut saya akibat hukum itu dimana yang kedua subjek hukum itu yang mengikatkan diri dan terikat perjanjian atau kesepakatan, dan jika tidak ditepatinya suatu kesepakatan tersebut atau satu hak kewajiban satunya tidak terpenuhi, bisa dapat akibat hukum yang fatal. Contohnya saya dengan Hanif. Jika si Hanif tidak memenuhi haknya, saya bisa menuntut dia ke pengadilan untuk memenuhi prestasi atau hak saya untuk dipenuhi dia, atau hak dan kewajiban saya dipenuhi oleh Hanif. Oke, ya, benar ya. Kalau itu ya. Jadi akibat hukum berarti
kenapa ada akibat berarti sebabnya karena dia nggak memenuhi perjanjian ya, sehingga akibatnya dia menempuh jalur hukum untuk mendapatkan hak dia seperti itu. Jadi ada akibatnya. Jadi kalau nggak ada akibatnya berarti nggak bisa dikatakan sebagai perikatan. Oke, dari pemaparan saya tadi ada 4 unsur perikatan, tolong jangan sampai dilimpahkan ya. Nah, kalau dari pemaparan saya ingin tahu dulu ya, berarti ya, kalau dia nggak paham berarti paham ini dengan apa yang sudah saya sampaikan. Coba siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini terkait dengan pengertian perikatan dan unsur. Nanti kalau ada yang kurang akan saya tambahkan. Siapa? Oke. Nama saya Siti Lulia. Saya akan menyimpulkan bahwa perikatan dapat dikatakan perikatan jika dia memenuhi unsur-unsur. Adapun unsur-unsurnya hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak, prestasi. Sebelum terjadinya perikatan harus ada suatu perjanjian terlebih dahulu. Jika sudah ada perjanjian yang sah, barulah adanya perikatan antara dua orang atau lebih. Dengan yang satu memiliki keuntungan dan satu memiliki kewajiban masing-masing. Perikatan lahir dengan persetujuan. Oke, Bu. Terima kasih ya. Ada lagi? Ada lagi? Yang cowok? Yuk, cepat. Ada yang mau menyampaikan kesimpulan yang sudah saya sampaikan? Ada? Mayuga? Jadi kalau dari pembelajaran hari ini saya bisa menyimpulkan bahwa perikatan itu harus memiliki unsur-unsur dan hubungan-hubungan hukum yang terkait seperti yang ada di PowerPoint ini. Yaitu pertama harus ada hubungan hukum yang diatur oleh hukum, yaitu hubungan yang harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan kedua, hukum tersebut mengandung akibat hukum. Yang dimaksud dari sini adalah jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan suatu akibat hukum. Dan di sini juga saya jadi lebih tahu bahwa kalau kita dalam perikatan itu ada pihak debitur dan kreditur. Jadi jika seorang debitur tidak memenuhi tanggung jawabnya atau kewajibannya, dia bisa saja disomasi, atau mungkin jika dia tidak memenuhi somasi tersebut bisa diajukan gugatan ke pengadilan. Terima kasih. Oke, dari pemaparan kesimpulan tadi bisa saya simpulkan bahwasanya benar-benar sudah paham ya. Nah, jadi untuk melengkapi, jadi semuanya sudah benar ya. Untuk melengkapinya, saya simpulkan perikatan itu ada 4 unsur hubungan hukum, apalagi harta kekayaan, pihak-pihak dan prestasi. Masing-masing punya makna berbeda-beda dan saya rasa sudah paham semuanya ya. Oke, demikian dulu materi kuliah kita hari ini tentang pengertian perikatan dan unsur-unsur perikatan. Saya harap di minggu berikutnya kita masuk materi baru. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.